Cukup ya? Kalau bilang mau mulai, bilang ya, saya tak mulai ya. Sampaikan ya deh ya, kalau sudah mulai ya. Udah kita mulai aja. Sambil yang lain gabung ya. Halo? Ya dok. Saya. Ya dok. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore dan warahmatullahi salam sejahtera untuk kita semua. Ini pertemuan saya yang kedua dalam era new normal ya, bukan new normal sebenarnya. Era ya beginilah, era yang begini memberikan materi pembekalan terkait bidang ilmu penyakit dalam. Yang topik yang pertama itu tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Yang kemarin tentang apa? Gagal jantung akut dan kronis. Apa? Gagal jantung akut dan kronis. Gagal jantung akut dan kronis. Gagal jantung akut dan kronis. Ini sekali ini kalau gagal jantung itu murni kegagalan fungsi jantung. Anda tahu fungsi jantung itu apa? Nah, dari akut dan kronik perbedaannya tentu saja terkait dengan masa terjadinya. Yang terjadinya mendadak dan yang terjadinya sudah berlangsung kronis. Sama dengan topik yang pada pagi hari ini, pada sore hari ini tentang cor pulmonale. Dari namanya sudah adik sudah bisa memberikan membayangkan apa yang terjadi pada cor pulmonale. Penyakit apa sih itu cor pulmonale? Nama sudah kelihatan. Ada keterlibatan dari cor jantung dan ada keterlibatan dari pulmonal. Dalam hal ini pulmonal yang memberikan akibat ke jantung. Jantung sebagai korban. Jadi hubungan kausatifnya adalah paru-paru yang terganggu sehingga mengakibatkan gangguan dari jantung. Ya. Definisi ada lihat pada gambar. Kalau yang akut seperti yang kuliah sebelumnya, suatu kejadian akut yang dalam waktu singkat, ya adanya. Jadi ada 3 kata kunci kalau yang akut cor pulmonale. Kata kunci yang pertama adalah adanya hipertensi pulmonal akut. Ya, jadi hipertensi pulmonal. Jadi adanya peningkatan tekanan arteria pulmonalis maupun vena pulmonalis yang secara mendadak yang disebabkan oleh emboli paru. Hanya itu saja. Jadi adanya gangguan paru yang menyebabkan gangguan ke jantung kanan akibat adanya hipertensi pulmo akut. Emboli paru yang paling banyak penyebabnya. Dinamakan akut cor pulmonale. Ya. Kalau yang CPC atau chronic cor pulmonale itu sudah ada proses yang lebih lama. Jadi ada hipertrofi dulu, ada pembesaran ventrikel kanan yang akibat daripada hipertensi pulmonar tadi, hampir sama dengan akut, tetapi ini kalau yang kronik itu terkait dengan penyakit paru, bisa penyakit paru yang sifatnya obstruktif, ya, bisa yang sifatnya restriktif. Nanti akan saya terangkan di belakang apa yang dimaksud dengan background pink puffer dan apa yang dimaksud dengan background blue
bloaters nanti kan. Jadi kalau yang kronik pasti dia berasal dari suatu gangguan paru yang kronik sehingga menyebabkan hipertensi pulmonal. Hipertensi pulmonal tadi yang menyebabkan adanya gangguan fungsi dari ventrikel kanan. Kalau dekom yang kemarin saya terangkan itu bisa semuanya, ya, bisa kiri dulu, baru kanan, baru kongestif. Itu kalau dekom jantung, pasti kanan dulu, karena kiri dulu maaf, karena kiri itu adalah fungsi pemompaan, sedangkan kanan adalah fungsi penampungan. Nah, kalau yang CPC atau cor pulmonal itu khusus untuk gangguan jantung yang hanya pada gangguan oleh karena adanya gangguan penampungan. Dalam hal ini terjadi hipertensi pulmonal. Nah, ya. Ini definisi yang adik harus pahami. Berarti artinya apa? Adik harus benar-benar memahami patofisiologi ataupun fisiologi jalannya darah. Kelainan darah dari sistem kardiopulmoner, ya. Bagaimana darah memompa dari ventrikel kiri, kemudian ke seluruh jaringan, kemudian dia masuk ke ventrikel kanan. Nah, gangguannya itu antara jantung, antara paru ke ventrikel kanan tersebut terjadi hipertensi pulmonal yang menyebabkan terjadinya cor pulmonale chronicum. Nah, definisi ini yang adik harus pahami. Bagaimana patofisiologinya? Jadi kalau yang akut itu tadi saya katakan bahwa penyebabnya adalah adanya kejadian hipertensi pulmonal yang terjadi secara akut. Biasanya penyebabnya yang paling banyak adalah adanya emboli paru. Emboli paru yang disebabkan oleh karena berbagai macam sebab. Bisa oleh karena trombosis ataupun bisa karena adanya ruptur daripada arteria atau vena pulmonalis. Nah, akibat adanya emboli paru yang masif ini, maka terjadi obstruksi akut yang luas pada pembuluh darah paru. Jadi dia mengganggu aliran balik dari perifer ke jantung. Akibatnya apa? Itu tahanan vaskuler paru akan meningkat. Pasti, karena ada sumbatan, pasti tahanannya akan meningkat karena jantung tetap, aliran darah tetap harus menuju jantung. Untuk mengalirkan darah dia tetap tujuannya menuju jantung. Tetapi terjadi obstruksi sehingga terjadi peningkatan. Akibatnya apa? Kalau terjadi gangguan obstruksi tadi, terjadilah hipoksia. Ya, hipoksia itu adalah karena mengganggu pertukaran gas di arteri kapiler paru. Ya, dampaknya apa? Kompensasinya apa? Terjadi vasokonstriksi daripada arteria pulmonalis. Nah, akibat hipertensi pulmonal, adanya hipoksia, adanya peningkatan tekanan vaskular paru tadi yang menyebabkan terjadinya hipertensi pulmonal. Ya, sehingga jantung kanan dalam hal ini tidak ada waktu untuk bisa mengkompensasi karena kejadiannya sangat cepat. Ya, makanya angka kematiannya sangat tinggi. Secara objektif, peningkatan tekanan hipertensi pulmonal itu bisa diketahui dengan pengukuran daripada tekanan arteria pulmonalis. Ya, ada pakai macam-macam, pakai rasio macam-macam, rasio distribusi oksigen pada paru itu tiba-tiba meningkat lebih dari 40 sampai 45 mm Hg. Ya, itu dikatakan definisi daripada hipertensi pulmonal akut. Itu patogenesis atau patofisiologi terjadinya cor pulmonal akut. Kalau saya simpulkan ada dua kejadian yang menjelaskan. Yang pertama oleh karena adanya tahanan vaskuler paru yang meningkat. Yang kedua oleh karena adanya vasokonstriksi daripada arteri pulmonalis yang mengakibatkan terjadinya hipoksia atau gangguan pertukaran kapiler dengan alveolar di daerah paru. Itu yang menyebabkan terjadinya gangguan-gangguan ataupun mekanisme sindrom maupun tanda ataupun gejala klinis yang muncul pada gangguan cor pulmonal akut. Ini yang kronik. Kalau yang kronik, kalau yang tadi akut ya, CPA, kalau ini CPC ya. Gangguan paru itu yang saya katakan tadi ada dua model, ada yang karena gangguan paru restriktif ataupun ada gangguan paru obstruktif. Nah, kalau yang restriktif itu parunya itu mengecil, mengkerup ya. Itu contoh yang paling banyak adalah apa? Ada dua, blue bladders atau pink puffer.
Kalau yang mengkerut parunya? Blue bladders tahu? Ada bronkitis kronis atau emfisema pulmonum? Kalau resistif? Kalau yang resistif apa, Dek? Blue bladders atau pink puffer? Pernah dengar istilah Pink itu? buffer. Pink puffer. Jadi ada restriktif, ya, ada pink puffer atau bronkitis kronik. Kalau yang blue bladders itu adalah emfisema atau obstruksi. Jadi parunya kayak mengembang sehingga elastisitas parunya jadi terganggu. Itu namanya blue bladders. Ya, jadi parunya jadi mengembang karena emfisema. Ya. Kedua, gangguan tersebut apakah dia pink puffer, apakah dia blue bladders, apakah dia restriktif, apakah dia obstruksi, itu menyebabkan terjadinya perubahan fungsi daripada paru. Kalau ada lihat alur ke kanan, itu ada gangguan fungsi paru. Selanjutnya, gangguan perubahan fungsi paru itu mengakibatkan terjadinya hipoksemia dan hiperkapnia. Itu karena kompensasi sebenarnya. Kompensasi dari paru untuk mencukupkan kebutuhan oksigen. Makanya terjadi hiperkapnia. Kayak orang kehausan, gitu, kayak ikan mencucu. Pernah lihat kalau ikan mencucu kayak begitu karena upaya untuk mencukupkan oksigen. Karena hiperkapnia, maka akan terjadilah asidosis respiratorik. Nah, asidosis respiratorik ini akan dikompensasi oleh pembuluh arteria pulmonalis dalam bentuk vasokonstriksi. Asidosis tadi kalau berlangsung lama terjadilah polisitemia atau peningkatan kadar hemoglobin. Sebenarnya itu adalah untuk mengkompensasi akibat hipoksia kronis tadi. Kalau alur yang kiri ya dilihat, karena gangguan paru yang restriktif ataupun obstruktif tadi, itu membuat perubahan daripada anatomi pembuluh darah paru. Ada harus ingat, ini prosesnya kronis, jadi perlahan-lahan akan mengganggu perubahan anatomi. Kemudian, karena ada perubahan anatomi, nah kalau yang blue bladders, dia mengembang, dia tidak bisa mencukupkan kebutuhan oksigen karena daya regangnya berkurang. Kalau yang pink puffer, dia mengkerut sehingga pembuluh darahnya terjadi vasokonstriksi yang karena kerutan tadi, fibrosis tadi. Akibatnya apa? Terjadi pengurangan jaringan tadi. Nah, pengurangan jaringan tadi itu meningkatkan terjadinya resistensi vaskuler. Nah, ini ketemunya dengan akut tadi. Kalau yang akut dia tidak melalui yang di atas, dia langsung terjadi peningkatan resistensi vaskuler paru. Penyebabnya karena tadi dua, kalau adik masih ingat yang saya terangkan, bisa karena adanya trombus, adanya emboli paru, bisa oleh karena adanya peningkatan resistensi vaskuler oleh sebab apapun. Tapi kejadiannya terjadi juga, ujung-ujungnya juga terjadi hipertensi pulmonal. Itu ketemunya di situ kalau proses fisiologi kronik yang dijelaskan pada gambar yang saya sampaikan ini. Kalau yang akut yang tadi penjelasannya, ya. Hipertensi pulmonal, kemudian terjadi hipertensi ventrikal kanan, tentu saja karena darah dari vasa pulmoner arahnya ke ventrikal kanan. Nah, karena dia meregang, dia tidak bisa balik, ada daya tahanan sehingga dia ada aliran feedback, aliran balik. Nah, terjadilah cor pulmoner tadi. Akhirnya terjadi hipertrofi karena tidak bisa dikompensasi, jantungnya bekerjanya berat, jantungnya membengkak, akhirnya terjadilah gagal jantung sisi kanan. Jadi kalau kita ngomong mengenai cor pulmonale, itu patofisiologinya ada tidak perlu hafalkan, itu karena adanya gagal jantung yang sisi kanan, hanya sisi kanan, oleh karena kompensasi. Ya, gangguannya pada penampungan. Itu yang harus diingat. Kalau yang gagal jantung murni itu kiri biasanya, oleh karena adanya gangguan kontraksi, gangguan pemompaan. Ya lama-kelamaan akan mengganggu gangguan pengisian kiri kanan, akhirnya kongesti. Kalau CPC itu adalah gagal jantung sisi kanan. Itu yang harus adik pahami. Penyebabnya kalau kita ulang, itu penyebabnya itu kalau kita ini CPC ya, bukan akut juga boleh. Tapi kalau akut itu hanya trombus aja, hanya emboli paru aja yang bisa menyebabkan terjadinya CPA. Ya, yang pertama adalah penyakit parenkim paru tentu saja. Ya, Anda harus ingat PPOK sebagai paling banyak menyebab daripada CPC.
PPOK sendiri dibagi dua, seperti saya katakan tadi, yaitu tipe yang resistif atau bronkitis kronis, contoh yang klasiknya, atau tipe yang obstruktif, contoh klasiknya adalah apa istilahnya, emfisema pulmonum. TB itu dipisahkan, tidak masuk patofisiologi ini, tetapi juga bagian daripada penyakit paru restriktif TB karena adanya fibrosis tadi, ya. Itu yang paling banyak penyebab daripada CPC tadi adalah penyakit parenkim paru. Yang kedua, karena ini agak jarang, itu memang karena dari lahir adanya kelainan dinding toraks ataupun juga mungkin kelainan daripada otot pernafasan, ya. Bentuk tulang belakangnya hiposkoliosis, miring, sehingga dia mengganggu aliran darah biasanya. Kalau miastenia gravis itu otot pernafasannya tidak bisa bergerak, sehingga terjadi kelemahan otot yang tidak bisa menggerakkan otot bantu nafas. Ya, ada lagi yang penyebab ketiga adalah sleep apnea. Ini penyakit yang jarang ditemukan, tetapi sangat berakibat fatal. Itu sebagai akibat tiba-tiba dalam waktu tidur, itu tidak bisa bangun lagi karena sudah meninggal pada saat tidur. Karena adanya sleep apnea namanya. Ya. Atau juga bisa karena penyakit vaskuler dari parunya tadi. Bukan parenkimnya tapi vaskulernya, bukan parenkimnya, bukan bukan alveolusnya tapi parenkim parunya, ya. Ini biasanya sekunder akibat daripada emboli paru masif tadi oleh karena CPA tadi, ya, dan hipertensi pulmonar. Ini yang bisa menjelaskan etiologi yang secara garis besar yang dapat saya sampaikan penyebab daripada KOR pulmonar. Jadi poin 1, 2, 3 itu adalah kronik, kalau yang poin 4 adalah yang akut. Etiologi akut. Bagaimana perkembangan penyakit ini CPC itu bisa berlangsung, ada yang waktu singkat, ada yang bulan berkembangnya, ada yang bertahun-tahun, tergantung daya tahan tubuh seseorang, ya. Bisa mengenai semua umur, dari umur muda sampai umur tua. Jadi bukan miliknya CPC itu bukan penyakit yang miliknya hanya pada orang tua. Juga bisa pada yang muda. Contohnya apa yang muda? Ya, penyakit-penyakit gangguan kongenital yang berpengaruh pada fungsi daripada jantung kanan. Ya. Atau juga bisa diperberat oleh karena adanya infeksi yang berulang. Ya. Kita tahu bahwa semua gangguan darah itu semua ditumpuk di jantung. Semua dialirkan ke jantung. Jadi infeksi yang masuk lewat hematogen itu bisa berhenti di jantung kanan dan dia bisa berkembang biak di jantung. Contohnya apa? Ada yang bisa menjawab. Contohnya apa penyakit yang dari pembuluh darah kemudian bisa menjadi penyakit bermasalah di jantung? Contohnya apa? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Mbak Yasinta misalnya? Hipertensi, Dok. Bukan. Infeksi. Infeksi. Hipertensi bukan infeksi. Hipertensi itu degeneratif. Misalnya apa? Endokarditis. Iya, betul. Infektif endokarditis misalnya. Itu adalah infeksi yang dari jaringan vaskuler itu yang bisa berkembang masuk ke dalam pembuluh darah besar, akhirnya masuk ke dalam jantung dan dia merusak katup jantung. Sifatnya kalau kita mengatakan CPC itu tidak ada yang bisa sembuh sempurna. Artinya pasti ada sequelae, pasti ada gejala sisa kalau kita ngomong CPC karena backgroundnya dari PPOK. PPOK tidak bisa sembuh, artinya dia bisa membaik, tetapi fungsi faal parunya tetap jelek. Nah, sedangkan penyebab daripada CPC aja tidak bisa sembuh sempurna, apalagi yang disebabkan dalam hal ini CPC. Jadi tidak ada CPC yang bisa sembuh, ya, karena dia sifatnya reversible. Kalau CPC, kalau CPA, KOR pulmonar akut itu kalau emboli parunya bisa diatasi dengan cepat, itu maka dia akan bisa normal kembali. Tapi kalau CPC itu tidak bisa membaik 100%. Mesti ada gejala sisa dan sifatnya progresif kalau tidak diobati. Progresif dalam pengertian, kalau sekarang pemberatannya 5,
setahun lagi pemberatannya mungkin 6, 2 tahun lagi mungkin 7, 3 tahun lagi mungkin seterusnya bertambah. Tidak bisa dari 7 jadi 2 gitu ya. Mungkin bisa 2 kalau penyebabnya oleh karena infeksi. Tapi sifatnya biasanya progresif. Nah, ini gejala klinis pada umumnya, ada lihat pada gambar, ini adalah gagal jantung sisi kanan ya. Itu ciri khas daripada CPC. Ya. Jadi yang paling dominan adalah simptom dan sign-nya adalah adanya kongesti. Ya. Terjadi udema, ya, dependent udem. Dependent udem itu artinya udem yang tergantung daripada posisi. Kalau tidurnya selalu gantung kaki, kakinya yang paling bengkak, tidurnya miring ke sisi kanan, sisi badan kanan yang membengkak, tidurnya miring ke sisi kiri badan yang membengkak, dan seterusnya. Ada penambahan berat badan, ada pengurangan berat badan maksud saya yang nyata karena berkurangnya massa otot, kemudian adanya anoreksia dan gangguan pada pola makan karena ada kongesti dari hati, itu menekan, jadi kayak ketekan hatinya, tidak nyaman untuk makan sedikit udah rasanya kenyang. Kemudian peningkatan daripada JVP, ada lihat ini JVP-nya meningkat, ya. Kemudian juga bisa oleh karena pasti berasal daripada sekunder gangguan-gangguan fungsi paru yang saya terangkan tadi. Nah, tentu saja kalau ada hipoksia kronis, maka orangnya keluhannya adalah gampang capek, ya. Kemudian tekanan perifer venous pressure-nya akan meningkat. Contohnya ini terjadi peningkatan JVP, ada asites dan ada hepatosplenomegaly oleh karena kongesti, bukan karena infeksi tapi karena kongesti. Pembesarannya karena kongesti. Ya, ini kalau kita singkat, gejala tandanya adalah adanya rasa lemah, adanya rasa gampang capek karena hipoksia kronis, adanya sesak nafas yang berhubungan dengan aktivitas, mungkin pernah pasiennya mengeluh pingsan, kadang-kadang ada nyeri dada, ada palpitasi, kemudian adanya udema pada daerah-daerah yang dependen tadi, terutama yang di lower ekstremitas, yang memang kalau posisi manusia kan jalannya kan pakai kaki. Coba kalau manusia jalannya pakai kepala, yang bengkak pasti di atas gitu ya, matanya udema. Ada tahu bedanya antara bengkak yang karena jantung, bengkak oleh karena ginjal, dan bengkak oleh karena gangguan hati? Bagaimana cara bedakan? Sudah pernah saya sampaikan belum ya? Pola pembengkakan yang muncul pada gangguan hati, pada gangguan ginjal, dan pada gangguan jantung. Ada yang bisa jawab? Mana yang aktif nih? Makfira, bisa jawab Mbak? Dek. Silahkan dijawab Makfira. Makfira Arey. Coba dijawab, Dek. Bagaimana bedakan antara udema oleh karena background sakit lever, background gangguan ginjal, dan background gangguan jantung? Bagaimana bedakannya, Dek Fira? Dihidupin mic-nya. Silahkan dijawab. Dengar nggak ada yang lain? Saya kok nggak dengar ya? Halo? Atau yang bisa jawab yang lain silahkan yang buka. Monggo, siapa yang bisa jawab? Suara saya kedengaran nggak ya, Dek? Halo? Suara saya kedengaran? Dengar, Dok. Kedengaran, Dok. Ya, silakan Mas Bugi jawab kalau gitu. Ya. Apa ya, Dok? Ya. Nggak itu, Dok. Lupa. Pernah dijelasin tapi Iya. lupa, Dok. Lupa ya. Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Fira masa nggak ingat, Fir? Kamu kalau kuliah kamu di depan kok. Gimana? Ima, Fatima? Bisa? Siapa lagi nih di sini saya lihat nih? Ikli. Saya mau munculkan lagi yang mana? Masa saya ngomong terus, nggak ada yang bantuin ngomong? Ya, sambil di absen ya, biar kelihatan absennya ya. Ayo, silakan, siapa yang mau jawab? Ya, Istiqomah, silakan Mbak Isti.
Bagaimana? Bagaimana, Dek? Kalau kalau gangguan jantung, sudah saya terangkan kan, berarti kan bengkaknya kan di daerah yang lower dependent. Di mana sisi tubuh terendah, di situ bengkaknya dimulai. Manusia berjalan pakai kaki, berarti kaki yang duluan bengkak. Kecuali tadi yang saya terangkan tadi, kalau manusia berjalan pakai kepala, mungkin kepalanya yang bengkak duluan gitu ya. Nah, kalau ginjal, yang bengkak duluan yang mana? Kalau gangguan ginjal, gagal ginjal kronis atau sindrom nefrotik, yang bengkak pertama yang mana? Bentar, Dok. Pada kelopak mata, udema palpebra. Kalau lever, yang bengkak pertama apa? Lever. Perut. Jadi yang pertama kali membengkak adalah asites sebelum yang lain bengkak. Kan kayak gitu, karena patofisiologinya kan ada yang harus tahu. Asites karena apa? Perubahan tekanan onkotik dan tekanan onkotik dengan tekanan vaskuler yang mendorong hidrostatik gitu. Ya, itu bedanya. Oke, kita lanjut ya. Diperhatikan. Jelas suara saya, jelas Adek? Jelas, Dok. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini cara menegakkan diagnosis untuk gangguan CPC. Apa yang Adek harus lakukan? Pemeriksaan yang Adek harus lakukan untuk menegakkan diagnosis. Kita harus mencari, jadi prinsipnya kita mau mencari adanya pembesaran ventrikel kanan yang disebabkan oleh karena hipertensi pulmonar. Ya. Untuk mencari pembesaran ventrikel kanan atau right ventricle hypertrophy bisa dengan Ronsen yang paling gampang, ya. Bisa ini ada lihat Ronsen yang paling gampang ada pembesaran ventrikel kanan. Ini sudah kongesti agak susah. Ini kalau dia dari pertama dia di kanan dulu yang membengkak. Atau dari EKG juga bisa adanya tanda-tanda gagal jantung kanan. Nah, dia harus baca EKG itu kalau gagal jantung kanan adanya right ventricle hypertrophy itu pada EKG-nya ada gambaran apa? Sudah diajarin EKG belum? Sudah diajarin EKG belum? EKG? Sudah belum? Sudah. Sudah. Apa yang terjadi? Kalau RVH apa? Apa, Mbak Besti? RVH. Apa? LVH. Ada 3 tandanya LVH. Pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Dari EKG ini ada lihat EKG, nanti ada EKG di belakang lagi akan saya terangkan. Ya, aksisnya harus kemana? Kalau left ventricle, right ventricle hypertrophy, aksisnya kemana? Ini kita bahas mengenai EKG ini untuk menegakkan diagnosis ya. Pokoknya prinsipnya untuk menegakkan diagnosis CPC adalah kita harus mencari tahu 2. Adanya pembesaran ventrikel kanan dan adanya peningkatan hipertensi pulmonar. Itu aja intinya, ya. Nah, bisa dengan pemeriksaan ini yang lebih canggih, CT scan, arteriopulmonografi namanya istilahnya. Kita bisa melihat tekanan hipertensi pulmonar tadi, ya. Yang paling gampang adalah 2 ini yang Anda bisa sebagai dokter umum harus tahu 2 ini. Pada ronsen toraks dan pada EKG. Nah, yang lain-lain biar dikonsulkan aja. Kalau yang misalnya lebih canggih, imaging yang lain ada konsulkan aja untuk mencari tahu pasti ekokardiografi dan seterusnya itu dikonsulkan aja. Tapi yang jelas ada harus tahu prinsip diagnosis pada CPC adalah 2, mencari 2 gangguan yang dasar pada CPC tadi. Gitu ya. Ini ekokardiografi, tapi ini ada sekedar tahu aja. Ini dimensi jantung, ini yang ventrikel kanan, ini ventrikel kiri, ini atrium kiri, ini atrium kanan. Kalau yang karena CPC dimensi ventrikel kanannya akan besar dibandingkan dengan kiri. Tetapi ototnya ini ototnya kecil, ini ototnya lebih tebal kalau yang ventrikel kiri. Ya, ini eko
bisa memastikan, ekokardiografi bisa memastikan apakah seseorang terdapat RVH atau tidak sebagai dasar diagnosis. Jadi adik harus mengusulkan 3 minimal diagnosisnya untuk CPC. Yang pertama EKG, yang pertama ronsen toraks yang paling sederhana, yang kedua ada EKG, dan yang ketiga adalah ekokardiografi. Nah, ini adik asal usulkan ya. X-ray. Apa yang adik perhatikan yang ditemukan? Adanya prominent pulmonari. Jadi ada corakan vaskuler pulmonar yang meningkat karena adanya dilatasi arteri. Kalau adik lihat ini, maaf, ini di sininya rame. Ini RPH-nya rame. Ini rame. Yaitu namanya istilahnya adalah adanya prominent pulmonary hilum arterial dilatation. Nah, diukur dengan RT-MPA-nya itu lebih dari 20 mm. Ya, EKG tadi saya katakan tadi ada 3 yang ada ditemukan, yaitu adanya P pulmonal, adanya aksis yang ke kanan, dan adanya tanda-tanda RVH, R per S di V1 itu lebih dari 1. Nanti ada baca lagi ini ya, apa yang dimaksud dengan P pulmonal, apa yang dimaksud dengan RAD, dan ada apa yang dimaksud dengan RVH. 3 ini ada bisa dapatkan dari pemeriksaan EKG. Ya, ekokardiografi itu bisa mengetahui secara pasti adanya pembesaran ventrikel kanan dan adanya gangguan katup trikuspid, adanya regurgitasi karena peregangan. Ada lihat sini, ini membesar, ventrikel kanannya membesar, ventrikel atrium kanannya membesar, sehingga ini ibaratnya ini yang ini pintunya, ini trikuspid namanya di sini. Ya, antara ventrikel kanan ke ventrikel kiri kan ada atrium, antara ventrikel kanan ke atrium kanan kan ada katut trikuspid. Nah, katut trikuspidnya ini regurgitasi. Oleh karena ototnya melebar, dinding jantungnya melebar, kusennya melebar, tetapi daun pintunya tetap, maka terjadilah regurgitasi. Bisa dipahami nggak? Kalau ibaratnya katup itu kan ibaratnya pintu dengan kusen. Kalau regurgitasi itu karena adanya hipertrofi, pembesaran, sehingga kusennya melebar. Kusennya melebar. Tetapi daun pintunya tetap. Akibatnya apa? Ya bocor, tidak bisa nutup sempurna. Karena pembesaran kusen tidak diikuti oleh pelebaran daripada daun pintu. Akhirnya dia tidak bisa nutup dengan sempurna. Itu yang menjelaskan istilah regurgitasi tadi. Ya. Dari analisa gas darah juga bisa ada lakukan usulan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Analisa gas darah ini ada bisa menemukan karena adanya kompensasi daripada hipoksia kronis, ada hiperkapnia, dan ditemukan adanya asidosis yang tentu saja yang respiratorik, bukan metabolik. Gitu. Ada 3 tanda. Pada pemeriksaan darah tepi, itu karena hipoksia kronis terjadi polisitemia. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan polisitemia? Apa itu polisitemia? Ada yang bisa jawab? Apa polisitemia? Cipa? Nur? Bugi? Apa itu polisitemia? Perubahan hemoglobin, Dok. Kadar hemoglobin, betul. Kadar Perubahan darah yang berlebih di dalam bukan darah, Dek. Darah sel darah merah. Sel darah merah. Peningkatan sel darah merah. Normal sel darah merah berapa? Harus tahu meningkat, kalau nggak tahu normalnya gimana? Lebih dari berapa? Lebih dari 15. Jadi lebih dari 15, jadi 16 bisa, atau hematokrit lebih dari 50. Itu namanya polisitemia. Ya. Itu karena mekanisme kompensasi daripada hipoksia kronis, maka terjadi tubuh berusaha mengkompensasi dengan membentuk sel darah merah yang banyak. Jadi kalau kita ibaratkan itu, kalau ada suatu daerah bencana yang membutuhkan sumbangan, misalnya dia hipoksia kan di daerah sana, sumbangan, kita membutuhkan sumbangan nih. Nah, ibaratnya kalau polisitemia itu truk-truknya mau mengangkut sembako itu diperbanyak ke sana. Tujuannya apa? Biar segera teratasi.
masalah yang muncul di daerah bencana tadi. Penyediaan truk itu ya kompensasinya dia tubuh membentuk sel darah merah yang lebih banyak dengan harapan bisa membawa oksigen lebih banyak. Gitu, ya. Cardiac catheterization ini adalah CAT, orang awam bilang CAT atau PCI, itu dua manfaat yang bisa diperoleh. Yang pertama adalah manfaat untuk diagnostik, bisa mengetahui adanya RVH, kemudian bisa melakukan manfaat yang kedua adalah bisa untuk terapi, terutama pada emboli, gitu ya. Pada emboli itu ada trombus, itu cardiac catheterization itu memegang peranan penting, ya. Jadi ada dua manfaat pada cardiac CAT PCI tadi ya, itu ya untuk diagnostik dan untuk terapi. Ya, ini adalah pada pasien-pasien CPC ada, jangan lupa 6 parameter lab ini, 6 parameter penunjang ini yang ada harus usulkan dan apa yang ada cari. Adik mengusulkan harus tahu targetnya, ya. Jadi dokter itu harus tahu mengusulkan apa, untuk apa. Kalau hanya sekedar mengusulkan, nanti ada hasilnya bingung sendiri, ngapain diusulkan? Ini sekarang banyak sekali dokter umum yang begitu. Semua diusulkan, setelah hasilnya jadi malah bingung. Jadi dari awal adik belajarlah, berlatih dengan pasien, mengusulkan apa yang adik tahu saja dan apa manfaat adik mengusulkan. Adik mencari apa sih? Adik mengusulkan EKG, adik mau cari apa? Oh, saya mau cari P pulmonal, saya mau cari RAD dan mau cari RVH untuk mengetahui adanya hipertensi ventrikel, pembesaran ventrikel kanan. Cocok. Saya mengusulkan untuk memeriksa apa istilahnya? X-ray. Apa yang ada dicari? Ya peningkatan daripada arteri pulmonalis tadi, dilatation, gitu. Atau ada yang mengusulkan imaging CT scan pulmonal. Apa yang ada dicari? Peningkatan tekanan hipertensi pulmonal. Jadi cocok. Saya mengusulkan darah rutin aja. Kenapa? Polycythemia vera yang saya cari untuk menentukan adanya apa istilahnya kompensasi akibat hipoksia yang lama. Jadi kayak gitu. Apa yang adik usulkan harus tahu apa yang adik cari, gitu ya. Karena pasien itu membayar, bukan gratis, gitu ya. Mungkin dia bukan bayar sekarang, tapi pemerintah yang bayar kalau BPJS. Gitu. Ya, itu belajar dari awal, harus tahu yang diusulkan. Sesedikit mungkin, tetapi mempunyai nilai diagnostik. Ya, bagaimana prevalensi pada CPC ini? Lebih banyak yang karena bronkitis kronis dibandingkan dengan emfisema. Tadi saya katakan tadi, ada dua type daripada background dari CPC, yaitu ada bronkitis kronik yang lebih banyak dan emfisema. Bronkitis kronis itu yang tipe restriksi, dan emfisema itu yang tipe obstruktif. Ya. Di Amerika itu sekitar 6-7% menyebabkan gagal jantung kanan. Di India lebih banyak, dan di di Inggris dilaporkan jauh lebih banyak lagi. Ya. Terutama meningkat pada daerah-daerah yang tinggi pencemaran udaranya ataupun pada perokok. Itu lebih banyak ditemukan. Jadi pekerja-pekerja pabrik yang menggunakan bahan baku asap polusi itu lebih tinggi kejadian PPOK-nya atau CPC-nya dibandingkan dengan yang di daerah pegunungan yang udaranya bersih, gitu ya. Pembagian stadium klinis ada harus tahu, ada kalau kita membagi CPC ada kriteria GOLD namanya. GOLD ini singkatan ya. GOLD stage ada 4 stage, ada 4 tingkatan, yaitu ringan, ada yang moderate, ada yang severe dan very severe. Untuk menegakkan apakah dia stage 1, 2, 3 atau 4, itu adik harus melakukan pemeriksaan uji faal paru. Ya, uji faal paru sangat penting untuk menegakkan diagnosis ini. Ya, ada lihat perbandingannya. Uji faal paru itu ada 2, ada untuk melihat obstruktif dan untuk melihat restriktif. Ya, untuk melihat obstruktif itu ada lihat perbandingan antara FEV1 dan FVC rasio. Kalau yang obstruksi itu adalah melihat FEV1-nya aja.
Itu interaksinya itu. Ini sekedar saya sampaikan saja bahwa untuk penentuan stadium klinis background dari CPC dalam hal ini adalah COPD itu dibagi 4 menurut GOLD. Ya, sekedar ada tahu aja. Dan pembagiannya itu harus didasarkan oleh pemeriksaan uji faal paru. Ya. Ya, bagaimana terapinya? Prinsip terapi adalah tadi kita tahu bahwa patofisiologi. Jadi kalau kita belajar seorang dokter, kalau adik paham benar patofisiologi, itu memberikan terapi akan sangat mudah. Untuk memahami patofisiologi, adik harus paham, hafal, baca mengenai fisiologi. Tidak akan adik tahu dia orang ini tidak normal, kalau tidak tahu normalnya bagaimana, gitu ya. Jadi harus tahu yang normal dulu, kemudian adik mengetahui yang tidak normal bagaimana, dari situ adik akan bisa melangkah ke treatment. Karena treatment itu untuk seorang dokter adalah treatment yang paling bagus, adalah treatment terhadap kausatif, bukan treatment terhadap keluhan yang muncul. Orangnya batuk, kasih anti batuk. Orangnya demam, kasih anti penurun panas. Orangnya pilek, kasih anti pilek. Orangnya sesak nafas, kasih bronkodilator. Ada panas, kasih antibiotik. Itu cara berobat tukang, bukan dokter. Karena mengobati orang, mengobati hanya berdasarkan gejala, bukan dari berdasarkan penyebabnya. Ya. Ada tahu misalnya contohnya asma. Ada paham asma itu penyebabnya 3. Ada bronkokonstriksi, ada vasokonstriksi, ada inflamasi, dan ada hipersekresi. Ya, prinsip pengobatannya adalah itu, bronkodilator, kemudian antiinflamasi, dan ekspektoran. Itu pengobatan berdasarkan patofisiologi. Kalau PPOK bagaimana? Nah, ada tahu bahwa ada 2 proses, yaitu adalah proses adanya hipertensi pulmonal dan proses adanya RVH. Jadi pendekatan diagnosisnya adalah bagaimana adik bisa mengurangi tekanan hipertensi portal tadi, bagaimana bisa mengobati ataupun mengurangi keluhan yang muncul akibat gangguan pengisian, dalam hal ini adalah gangguan right ventricle hypertrophy tadi. Karena kalau RVH itu adalah gangguannya adalah gangguan pengisian, gitu. Ya, bukan pemompaan tapi pengisian. Nah, oleh karena itu, kalau ada lihat terapi yang dipakai, itu misalnya yang paling penting adalah mengobati underlying disease daripada penyakit CPC tadi. Ya, underlying disease-nya 2, ya kan? 3 sebenarnya. Bronkitis, blue bladders, pink puffer, dan TB. Kalau dia background-nya karena TB, TBC, ya diobati TBC sampai tuntas. Jangan sampai terjadi apa istilahnya? TB yang sindrom obstruktif pasca TB. Bagaimana adik mengobati obatnya biar tidak terjadi itu. Kalau oleh karena bronkitis, ya mungkin ada tempat diberikan bronkodilator, mungkin ada tempat diberikan steroid, mungkin ada tempat diberikan antibiotik kalau ada yakin bahwa penyebab pemberatan daripada CPC-nya ini oleh karena adanya infeksi yang memperberat gangguan pada parunya. Untuk mengurangi tekanan yang masuk ke jantung, mengurangi beban ventrikel kanan, mungkin ada tempat diberikan diuretik. Ya kan, yang kemarin saya terangkan, mengurangi preload agar supaya darah yang ke jantung tidak terlalu banyak. Ya, diberikan diuretik mengurangi. Tapi ada harus yakin ini benar-benar pada pasien ini ada tanda-tanda kongesti. Ada udema, ada asites, JBP meningkat, ada sesak nafas, rongki basah di daerah basal, ada berikan diuretik cocok gitu. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda itu, jangan diberikan diuretik gitu, ya. Plebotomi juga. Apa itu plebotomi? Ada yang tahu plebotomi? Ada yang tahu plebotomi apa? Plebotomi? Mengeluarkan isi darah. Kayak transfusi, kayak orang donor, itu adalah plebotomi. Tapi kalau donor kan tujuannya untuk membantu orang lain, mengobati, untuk memberikan ke orang lain, orang sehat yang memberikan ke orang yang sakit.
Kalau plebotomi adalah orang sakit yang dikeluarkan darahnya karena peningkatan karena proses polisitemia tadi. Ya. Hematokritnya lebih dari 55. Nah, dilakukanlah plebotomi untuk mengurangi volume darah. Gitu, ya. Kemudian digoxin ini masih kontroversi. Karena digoxin itu lebih banyak kerja ke arah kontraktilitas. Dia bekerjanya pada ventrikel kiri. Padahal kalau CPC itu yang terganggu adalah ventrikel kanan. Jadi masih kontroversi. Gitu ya. Vasodilator ini masih bisa diberikan. Masih ada tempat untuk diberikan vasodilator. Karena vasodilator itu juga bisa mengurangi preload yang seperti saya terangkan kemarin. Mengurangi beban jantung kanan dengan pemberian vasodilator. Beta adrenergic agent juga sama. Ya, ini untuk mengurangi tekanan vasodilator untuk mengurangi tekanan yang masuk ke dalam jantung sehingga beban jantung agak berkurang. Amitrin bimesilat ini untuk mengurangi tekanan langsung ke hipertensi portalnya. Jadi dia obat ini khusus langsung untuk mengurangi ventilasi perfusi imbalance pada arteria dan vena pulmonalis. Ya, ini adalah obat kausatif daripada COPD. Amitrin bimesilat. Kemudian harus tentu saja rokoknya di stop. Kemudian mungkin oksigen yang diberikan itu dengan cara yang kronis. Nah, oksigen itu harus ada yang diberikan akut, dosis tinggi, dan ada yang secara kronis. Tidak penting jumlah per menitnya, bukan diberikan 10 liter per menit. Itu kalau yang akut. Kalau yang CPC atau PPOK, itu pemberian oksigennya harus intermittent. Maksimal 3 sampai 6 liter per menit. Tetapi pemberiannya intermittent, ada periode tidak diberikan. Ya, itu chronic oxygen administration berbeda antara dengan acute oxygen administration. Kalau yang PPOK, CPC, COPD itu adalah chronic oxygen administration. Ya. Kemudian pertimbangkan pemberian inhalasi steroid yang jangka panjang. Kemudian kalau yang CPA, trombus, emboli paru oleh karena trombus, itu ada tempat untuk diberikan warfarin. Jadi warfarin itu hanya dipakai pada cor pulmonar akut untuk menghilangkan trombus yang menyebabkan terjadinya hipertensi pulmonar akut. Ya, bukan pada CPC ya, jangan salah ya. Ini adalah prinsip terapi. Jadi kalau kita mengatakan prinsip terapi pada CPC adalah 2. Bagaimana menurunkan tekanan hipertensi portal dan bagaimana menurunkan adanya hipoksemia kronis tadi. Ya. Angka kematian dulu sebelum zaman antibiotik itu 3 years mortality rate-nya hampir 50-60%. Jadi hanya katakanlah yang sakit 20 orang, ya, angka hidupnya sampai 3 tahun ke depan itu hanya maksimal 20 orang saja yang bisa hidup. Nah, sekarang itu bisa sampai 5-10 tahun angka kehidupannya. Ya, jadi bisa lebih bertahan lama karena antibiotik sudah semakin baju, patofisiologi semakin dimengerti, dan variasi obat sudah semakin banyak. Sehingga secara prognosis angka kematiannya agak kita perpanjang. Ini adalah penyakit kronis, artinya penyakit yang tidak bisa hilang, tetapi bisa dikontrol. Bedakan ya, ada penyakit yang reversible, ada penyakit yang irreversible. Kalau CPC itu penyakit yang irreversible. Jadi tujuan terapinya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup, memperpanjang usia kehidupan, dan memperbaiki kualitas hidup. Itu prinsip terapi daripada penyakit-penyakit kronis. Ya, mungkin demikian dari saya. Ini gambaran EKG. Adik bisa tahu ada 3, ada RAD, ada RVH, dan ada PL pulmonal. Apa itu PL pulmonal, apa itu RAD, apa itu RVH, nanti ada baca sendiri. Ya, mungkin demikian dari saya. Dek, silahkan kalau ada yang mau bertanya, monggo, silahkan. Izin bertanya, Dok. Dari mana, Dek? Ilham Gandhi, Dok.
Oh iya Mas Yandi, silakan saya buka dulu ininya sebentar. Tadi untuk yang treatment yang oksigenasi untuk PPOK itu kan tadi dokter bilang diberikan secara intermittent. Ya. Nah, itu untuk batasan waktunya boleh di stop itu kapan, Dok, kira-kira? Prinsip. Jadi yang kita ingat adalah prinsip tujuan hasil akhir yang kita inginkan. PaO2-nya yang kita lihat. Kalau orang yang CPC itu PaO2-nya kita pertahankan minimal di 80% ke atas. Ya. Harusnya normal kan dia 90 sampai 100 itu orang normal. Kalau orang CPC itu 80 itu sudah sangat bagus. Jadi kita jangan sampai di bawah 60 ya, itu kita berikan oksigen. Jadi parameternya adalah tekanan konsentrasi saturasi oksigen ya. Diberikan 2 sampai 3 liter. Kalau sudah tercapai tekanan PaO2-nya sekitar 80%, itu bisa dikurangi atau di stop, intermittent. Nanti kita evaluasi lagi. Kalau dia nurun lagi, baru diberikan lagi. Tujuannya apa? Agar supaya, jadi gini, otak itu mempunyai sensor. Sensor itu bukan terhadap kadar oksigen. Untuk kita bernafas itu, sensornya bukan karena konsentrasi oksigen yang rendah. Tetapi sensornya karena konsentrasi CO2 yang tinggi. Itu yang bedakan. Kenapa kita harus intermittent? Karena sensor yang di otak itu menangkapnya bukan konsentrasi kadar O2. O2 tinggi dia berhenti, bukan. Otak itu CO2. CO2 tinggi dia langsung kurangi rate. Nah, sehingga itu kenapa kita harus berikan oksigen yang intermittent, karena itu untuk memberikan kesempatan otak untuk tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik dalam hal kontrol hipoksia tadi. Paham ya, Dek? Di targetnya itu depan itu ini, targetnya adalah sampai tercapai PaO2 antara 60 sampai 80 mmHg. Diturunkan sampai kapan? Intermittent itu tergantung dari gejala klinis. Waktunya terserah saja. Nah, kita biasanya menggunakan oksigen hanya 2 sampai 3 liter aja yang lebih bagus. Jangan dosis tinggi. Kalau dosis tinggi itu malah akan merusak paru. Pertama merusak paru, yang kedua merusak reseptor hipoksia yang ada di otak. Sehingga otaknya jadi kacau nanti, ya. Malah akan memperberat sesak nafasnya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih ya. Ada yang lain? Silakan. Mau tanya, Dok. Ya. Yasinta. Ya, silakan. Itu untuk membedakan dari KOR pulmonal yang kronik sama KOR pulmonal yang akut, Ya. selain dari etiologinya, apalagi ya, Dok? Dari namanya kelihatan, Dek. Ada yang akut, dan ada yang kronis, ya. Ada yang terjadinya mendadak, dan ada yang terjadinya baru saja. Kalau yang terjadi baru saja hanya satu yang bisa menjelaskan, hanya udem pulmonum, hanya peninggian tekanan arteria pulmonalis yang terjadi mendadak. Biasanya oleh karena trombus, emboli paru. Hanya itu saja yang bisa menyebabkan terjadinya mendadaknya orang sesak nafas. Kalau yang lain pasti kronik. Ya. Jadi yang membedakan adalah etiologi. Kalau etiologinya oleh karena trombus, tidak ada riwayat PPOK sebelumnya, tiba-tiba sesak nafas, ya itu CPA. Diukur perfusi oksigen, saturasi oksigen antara arteria pulmonal, kapiler arteria pulmonari, arteria venous pulmonary pressure, gradiennya itu akan terjadi peningkatan lebih dari 60%. Wah, udah pasti CPC. Pasti akut. Ya, gitu ya. Jadi secara objektifnya itu dilakukan pemeriksaan ronsen toraks atau perfusi antara arteria, vena, pulmonari scan. Pakai CT scan untuk melihatnya. Gambarnya tadi yang saya tunjukin tadi, gambarnya kayak begini. Ya, ini kayak gini gambarnya. Ya, kayak gini. Yang ini. Itu scanning, CT scanning pada area paru. Kita melihat perbedaan tekanan antara arteria pulmonalis dan vena pulmonalis. Ada yang lain? Ini yang ikut berapa nih? 145. Ada yang left itu kemana ya left? Tadi ada yang left. Nah kayak ini. Laili Nabila has left the meeting. Itu kemana dia? Biasanya pengaruh sinyal, Dok. Oh ya pintar. Ya, temannya bagus ini. Pengaruh sinyal atau apa?
Mungkin sudah dipanggil suruh jualan ya mungkin. Ya Sinta, ngapain libur? Di rumah ngapain? Apa nggak bosan? Apa ya dok? Bikin apa di rumah? Buat apa di Nggak rumah? bikin apa-apa dok. Di rumah aja. Iya, kalau nggak kuliah tidur dok. Iya. Oh, masih ada kuliah tatap muka? Nggak ada kan? Belum ada tatap muka kan? Tatap muka Belum ada? ini Iya. kuliah online dok maksudnya. Di kuliah online ya. Mas Bugi ngapain di rumah? Sudah nikah belum? Kok ada anak-anak kecil muncul di belakang? Ilham tadi ya, yang ada anak kecil mungkin muncul di belakang. Adiknya kali ya? Dia Ilham? Adik ya? Kalau Mas Bugi kerja apa di rumah? Iya, sama Dok, sama Yasinta. Di rumah aja ya, sama ya. Iya, Zina nggak ngapain kemana-mana. Zin? Kalau Zina ngapain di rumah? Bikin lagu? Iya. Harus tetap produktif kalau di rumah. Dok. Ya. Ngapain di rumah libur? Untuk mau masak, Dok. Masak? Yang benar. Untuk mau masak, Dok. Iya. Emang bisa masak? Iya. Kok nggak pernah Bisa, ngirim Dok. contoh? Kok nggak pernah ngirim contoh? Itu Bugi, Dok. Suruh kirim contoh, Dok. Bugi ya? Oh, iya. Ya udah punya istri, Laili, Dok. Oh itu istri atau begitu? Oh hati-hati ya terjadi Iya, anaknya. bisa jadi baby bombs nanti ya. Tahun depan banyak yang hamil, banyak yang melahirkan tahun depan. Ada yang lain yang mau tanyakan? Silahkan bertanya. Kapan lagi kuliahnya? Siapa sih anunya, Mbak? Yang hubungin saya siapa namanya? PIC-nya siapa ya PIC-nya deh? PIC-nya Iwan dok. Mas Iwan ya. Kapan lagi ya Iwan? Kuliahnya kapan lagi? Akhirnya jadinya kapan yang UDM Pulmo? Wan? Ya Iwan? Mana dia? Ini malah penghubungnya malah hilang nih. Insya Allah Jumat sore dok. Jumat sore ya. UDM Pulmonum ya. Memang judulnya UDM Iya, Pulmo gitu ya? Edema paru. Di jadwalnya edema pulmo. Oh ya sudah, nanti saya carikan nanti. Arahnya kemana saya nggak jelas itu, karena itu edema pulmo itu bukan penyakit, itu adalah temuan klinis. Nanti saya cari tahu dia mau mengarahkan kemana kok. Berikan topik edema pulmonum. Bukan penyakit edema pulmo, itu temuan klinik. Edema pulmo bisa terjadi pada kondisi apapun juga boleh. Tapi dia adalah temuan klinik, bukan diagnosis gitu ya. Ya. Oke, kita cukupkan pertemuan pada sore hari ini. Kalau tidak ada yang bertanya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat kuliah online kita pada sore hari ini. Tetap jaga kesehatan, ya. Olahraga yang benar dan makannya tetap banyak ya. Saya lihat ini mahasiswanya tambah seger-seger semua nih. Tambah seger-seger semua, ya. Mbak Fatima segar, Mbak Yasinta, apalagi Sina ya, seger banget ya. Sampai rambut pun lupa disisir gitu ya, Sina. Oke. Demikian, terima kasih deh ya atas perhatiannya. Kita ketemu lagi hari Jumat insya Allah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Absennya jangan lupa ya, yang ini ya. Saya pengen lihat absennya ya. Di absen hadir, dikirimkan. Jangan lupa kehadirannya diisi. Kehadirannya di chat ya. Baik. Ya, Dok. Izin minta materinya dok. Oke ya, saya kirim ya lewat email ya. Terima kasih, Dok. Ya sama Ya, Mas Iwan terima kasih, Dok. kirim nomor emailnya, saya lupa kemarin. Ya, nanti saya kirim email. Terima kasih, Dok. Ya, makasih. Dua sama yang Assalamualaikum. kemarin ya dok. Ya, yang kemarin sama ini ya. Makasih ya. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Terima kasih dok. Kamu trending kan? Bugi, istrinya mana? Bugi di mana? Belum di capture loh, kok udah keluar. Kamu trending nggak? Cap suara. Nggak jadi tadi, udah pada keluar. Ya, makanya jangan keluar dulu. Tapi udah gak apa-apa deh. Keluar bareng. Apa tuh Feby? Bu. As.
Bagas. Apa tuh, Boy? Kok tugas apa? Bagas. Ini jadi foto nggak? Jadi dikirimin ke dokternya. Bagas baru join. Udah keluar. Udah nggak usah. Gak usah beneran nih. Mesti di lain yang atas Malik saya. Bagas baru join. Sampai Malik sih ya sih. Mesti kuwi telu kuwi ning pojok kuwi. Ya Sinta gimana? Nggak apa-apa nih, nggak di screenshot. Ya udah. Assalamualaikum. Salah. Ya aku juga keluar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagus baru. Bagas baru join. Gas. Tandur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Bro Puki. Kamu udah. Oyen. Oi. Thank you udah dibangunin. Alah. Iu. Kencana. Oyen nggak boleh. Siapa ya? Kencana. Kamu dengerin Oyen nggak? Emang masih ada kencana? Masih tuh bawahnya Isti. Atasnya Marcel. Coy, ini rame cuy. Ini Iva udah keluar ya? Kayaknya. Ayo makan guys. Rekamannya dimatiin dulu lah. Rekamannya matiin dulu.